Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Tias Prabawati dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila, saya akan memaparkan sedikit mengenai keguyupan dan antusiasme para pemuda Karang Taruna Dusun Bangsri RT 1 RW 3. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak wawancara saya dengan salah satu anggota Karang Taruna dan ketua dari Karang Taruna Dusun Bangsri RT 1 RW 3. Kali ini saya akan melakukan wawancara observasi di salah satu dusun yang terletak di bumi Kanjuruhan. Yap, benar sekali. Saya akan melakukan wawancara observasi di Dusun Bangsri RT 1 RW 3 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Meskipun terletak di ibu kota Kabupaten Malang, namun keguyupan antar warganya masih cukup kuat. Bagaimana dengan para pemudanya? Mari kita simak wawancara saya dengan Ketua Karang Taruna dan salah satu anggota Karang Taruna Dusun Bangsri RT 1 RW 3. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang kebetulan merupakan Ketua dari Karang Taruna Dusun Bangsri RT 1 RW 3. Benar, Mas? Nah, mohon dikenalkan. nama saya Chandra. Saya Ketua Karang Taruna di Dusun Bangsri RT 1 RW 3. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan ya Mas, mengenai kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga atau pemuda Karang Taruna dari Dusun Bangsri RT 1 RW 3 ini. Pertanyaan pertama, kegiatan apa saja sih yang biasa dilakukan oleh warga sekitar atau pemuda Karang Taruna untuk memperingati pesta 17 Agustus? Untuk memperingati 17 Agustus itu banyak sih Mbak ya. Untuk acara ada pentas seni, terus ada perlombaan untuk memeriahkan lah intinya. Untuk pentas seninya itu sendiri biasanya ada acara apa aja Mas? Banyak Mbak ya. Untuk yang pertama sih tari anak kecil, terus ada fashion show anak kecil, terus sama apa itu lomba nyanyi. Lomba nyanyi. Jadi untuk hiburan Ya, mungkin ya. Dan lomba-lombanya itu biasanya apa aja Mas? Untuk lombanya sih banyak Mbak ya. Ada pukul air, makan kerupuk, lomba balap kelereng, terus tarik tambang, terus ada memasukkan paku ke dalam botol dan lain-lain. Jadi kebanyakan lomba-lomba tradisional ya Mas ya, Iya. untuk dilaksanakan pada pesta tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Alasan apa sih para pemuda Karang Taruna itu memilih acara-acara tersebut, lomba-lomba tersebut untuk memeriahkan atau memperingati 17 Agustus itu Mas? Alasannya sih untuk mempererat hubungan persaudaraan ya Mbak, antar pemuda dan warga supaya itu guyup rukun. Oh, baik. Nah, selanjutnya nih, siapa sih menjadi panitia dari acara ini? Para bapak-bapak atau ibu-ibu kah? Atau para pemuda Karang Taruna itu sendiri? Kalau di Dusun Bangsri ini para panitia itu yang pemuda Karang Taruna Mbak. Oh, baik. Terus acara itu ditujukan untuk siapa? Terkhusus warga sini kah? Untuk anak-anak, orang tua, atau seperti apa? Umum sih Mbak ya. Umum ya. Jadi siapapun yang bisa datang ke sini untuk mengikuti lomba itu boleh gitu Boleh, Mas ya? ya, Oh, boleh. baik. Pertanyaan selanjutnya nih, persiapan yang biasa dilaksanakan oleh para pemuda Karang Taruna itu berapa hari sebelum acara sih? Sebelum kita hari H itu 3 minggu Mbak ya. Hamin 3 minggu Ya. berarti ya.
Iya. Oh, terus untuk penyelenggaraan acaranya sendiri pas tanggal 17 itu atau H plus kemerdekaan atau seperti apa Mas? Biasanya sih untuk yang kemarin itu Hamin ya Mbak ya. Sebelum tanggal 17 Agustus kita adakan acaranya. Berarti tidak melulu pas dengan hari Iya. kemerdekaan, bisa sebelumnya, Iya. bisa sesudahnya. Berarti kondisional ya Iya, untuk kondisional. pelaksanaannya. Baik. Nah, selanjutnya nih persiapan untuk menyelenggarakan acara lomba-lomba tersebut itu biasanya dilakukan terpusat atau dikoordinir di beberapa wilayah gitu Mas? Untuk persiapan ini Mbak ya, kita itu rapat itu di rumah saya. Oh iya. Terus untuk penataan seperti perlengkapan acara atau perlengkapan lomba-lomba itu juga dilakukan terpusat di rumah ketua Karang Taruna juga Iya, Mas? benar. Oh baik. Ke pertanyaan selanjutnya Mas, untuk pelaksanaan lombanya sendiri itu biasanya dilaksanakan terpusat di satu tempat atau terbagi di beberapa wilayah, seperti lomba balap karung kita laksanakan di lapangan A, sedangkan makan kerupuknya di jalan A gitu, atau seperti apa teknisnya? Untuk lomba sih kita terpusat Mbak ya, di satu tempat, karena kita itu sebelum hari H itu kita itu sudah Mempersiapkan ya mempersiapkan itu pengumuman. woro-woro ya, Oh, woro-woro kita sebar di semua titik biar anak-anak itu tahu jadwal lombanya. Baik, jadi lomba dilaksanakan terpusat juga dengan alasan supaya anak-anak yang ikut lomba ataupun warga yang ikut lomba itu tidak bingung Ya. ketika ingin mengikuti lomba A harus kemana, karena tempatnya sudah terpusat. Nah, selain itu juga mungkin alasannya juga untuk menghemat waktu juga ya ketika Ya. berkoordinasi, sekaligus menghemat biaya supaya tidak ada uang transport ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya nih, ketika Mas mempersiapkan sebelum acara itu dan mengajak para pemuda untuk berkoordinasi atau mempersiapkan acara, respon mereka itu seperti apa sih? Ogah-ogahan atau justru mereka sangat antusias untuk mempersiapkan acara yang akan kita laksanakan? 50-50 sih Mbak ya, ada yang antusias, ada yang ya cuma mainan HP. Oh, baik. Iya. Terus kalau ada yang mainan HP itu biasanya Mas ingatkan atau dibiarkan saja gitu supaya mungkin orangnya tersindir atau seperti sadar sendiri dengan keadaannya? Untuk itu sih ya kita ingatkan Mbak ya, kan kalau acara 17 Agustus kan cuma 1 tahun sekali. Ya, jadi untuk para pemuda yang tidak antusias kita ingatkan supaya supaya kita itu bisa lah Mbak ya untuk memeriahkan 17 Agustus ini lebih meriah gitu loh Mbak. Oh baik, jadi respon pemuda di sini itu cukup antusias. Ada juga yang mungkin kurang antusias dengan adanya acara-acara ini. Mungkin itu juga dikarenakan padatnya jadwal ketika mereka butuh waktu untuk beristirahat ataupun yang lainnya sehingga mereka bermain HP. Dan di sini ketua ataupun anggotanya juga ikut mengingatkan supaya tetap maksimal waktu yang digunakan untuk berkoordinasi atau menyiapkan acara-acara tersebut, karena 17 Agustus sendiri kan kita laksanakan selama 1 tahun sekali. Jadi bagaimana kita mempersiapkan itu supaya lebih meriah dari tahun sebelumnya dan lebih maksimal lagi. Baik, terima kasih Mas untuk waktunya sudah mau saya wawancara kali ini. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang merupakan anggota dari Karang Taruna, Dusun Bangsri RT 1 RW 3. Nah, bisa langsung diperkenalkan Mbak namanya? Halo, nama saya Ganis, perkenalkan.
kita langsung saja ya ke pertanyaan mengenai kegiatan 17-an yang biasa dilaksanakan di Dusun Bang Sri ini. Iya. Yang pertama, kegiatan apa saja sih yang biasa diselenggarakan atau dilaksanakan oleh warga Dusun Bang Sri ini, Mbak? Untuk kegiatan memperingati 17 Agustus, biasanya di Dusun Bang Sri sini mengadakan lomba 17-an yang biasanya anak-anak ikut, orang dewasa juga ada yang ikut. Baik. Jadi peserta lombanya itu umum ya, Mbak, bisa anak-anak dan juga orang dewasa juga. Iya. Nah, untuk kegiatan lombanya sendiri, biasanya dari panitia itu menyiapkan beberapa lomba atau hanya satu lomba saja, Mbak? Untuk dari panitia menyiapkan beberapa lomba seperti ada makan kerupuk, terus balap karung, balap kelereng, pukul air, sama tarik tambang. Untuk yang paling diminati oleh warga biasanya lomba apa? Untuk yang paling diminati oleh warga biasanya itu makan kerupuk. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak, apa sih alasan panitia memilih kegiatan lomba-lomba itu tadi untuk diselenggarakan di Dusun Bang Sri RT 1 RW 3 ini, Mbak? Untuk alasannya, yang pertama memang untuk memperingati 17 Agustus. Dan untuk yang selanjutnya itu memberikan suatu keseruan. Ketika ada hype-nya 17 Agustus kan emang biasanya ada lomba-lomba nih. Jadi biar warganya ikut seru, anak-anak kecilnya juga ikut seru. Jadi kayak suatu perlombaan itu juga bisa menimbulkan rasa yang bisa kebersamaan gitu dalam warga gitu. Jadi dari kegiatan lomba itu tadi, selain untuk menyemarakkan suasana 17-an juga bisa menjadi salah satu ajang untuk mempererat tali persaudaraan dari warga Dusun Bang Sri RT 1 RW 3 ini Iya, tadi. benar. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa saja sih yang menjadi panitia di sini? Lebih ke ibu-ibu atau bapak-bapak atau pemuda, dan ditujukan untuk siapa Kalau lomba ini diselenggarakan? Kalau untuk panitianya dari anggota Karang Taruna, dan untuk ditujukan perlombaannya ini ya buat warga Dusun Bang Sri-nya yang RT 1 RW 3. Jadi untuk warga di luar Dusun Bang Sri RT 1 RW 3 ini tidak bisa mengikuti lomba-lomba itu tadi? Bisa ikut, nggak apa-apa. Pokok selama mereka bisa dan mau ikut ya boleh aja. Jadi lebih ke umum ya, siapa Iya. saja yang bisa datang ke lokasi itu bisa mengikuti lomba yang diadakan oleh pemuda Karang Taruna Dusun Bang Sri RT 1 RW 3. Seru Iya. sekali pasti teman-teman. Nah, selanjutnya nih, Mbak, aku juga pengen tahu kapan sih acaranya itu diselenggarakan dan biasanya butuh berapa lama panitia itu untuk mempersiapkan lomba-lomba yang cukup banyak itu tadi, Mbak? Jadi kalau untuk persiapan sendiri biasanya ada yang 3 minggu sebelum acara, ada yang 2 minggu sebelum acara. Tergantung sama panitianya juga, tergantung sama koordinasi panitia sama teman-temannya juga kerjanya gimana. Itu juga mempengaruhi sama tenggang waktu buat persiapannya. Baik. Untuk penyelenggaraannya, Mbak, biasanya H-1 atau pas pada tanggal 17 itu? Biasanya kalau untuk diselenggarakan bisa pas sama 17 Agustusnya, bisa juga setelah 17 Agustus jadi H+1. Oh, baik. Tapi yang kemarin itu kita H+1 dari 17 Agustus. Jadi waktu tanggal 18 Agustusnya ya, Iya. Panitia menyelenggarakan lomba-lomba yang sangat bervariatif itu tadi. Nah, selanjutnya nih, mengenai persiapan acara yang membutuhkan tenggang waktu yang bergantung pada koordinasi panitianya. Nah, para pemuda di sini tuh gimana sih, Mbak, responnya ketika diajak berkegiatan? Apakah mereka ogah-ogahan atau malah sangat antusias untuk mempersiapkan acara-acara
dari pesta 17-an itu tadi? Untuk respon dari teman-teman, ada yang biasa aja, ada yang antusias, ada yang ya kita bantu, ada yang ya ada yang nggak mau. Maksudnya ini mereka mungkin mereka punya Kesibukan yang masing-masing tersendiri gitu kan. Mm-mm. Jadi ada dari mereka yang bisa melakukan beberapa Kegiatan. persiapan buat kegiatannya, ada yang emang nggak bisa atau ada yang cuma ya sekedar bantu gitu. Oh, oke. Tapi untuk itu lebih banyak yang antusias berpartisipasi untuk mempersiapkan atau lebih banyak yang ogah-ogahan nih, Mbak? Kalau itu sih apa ya, 50-50 lah. Oh, Jadi berarti setengah-setengah. Jadi meskipun ada yang bilang nggak bisa nih, aku nggak bisa ikut gitu, tapi kadang mereka juga ikut bantu ikut bantu gitu ya. Terus ketika berkegiatan itu apakah mereka memang benar-benar mempersiapkan atau malah justru banyak nongkrongnya nih, banyak main game sama-sama, mabar lah istilahnya. Nah, itu seperti apa respon dari ketua ataupun dari anggota lainnya? Mereka mengingatkan anggota tersebut atau malah membiarkan semuanya? Ya teman-teman kalau ada kerjaan buat persiapan ya harus diingatin dong, ini nih waktunya kayak gini, waktunya bikin ini, waktunya bikin ini. Jadi kalau mereka emang benar-benar bisa bantu dan atau emang sekedar bisa bantu ya dilakukan aja semaksimal mungkin gitu ya. Jadi kita di sini bisa simpulkan nih, meskipun di tengah era globalisasi yang cukup deras dan tidak bisa kita bendung, warga di sini atau pemuda Karang Taruna Dusun Bangsri cukup memiliki antusias yang cukup tinggi untuk berkegiatan atau berkumpul mempersiapkan kegiatan dari pesta 17 Agustusan. Jadi meskipun mereka juga memiliki kesibukan, mereka juga memiliki waktu yang dibutuhkan untuk sekedar healing atau beristirahat, mereka juga memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh ketua panitia maupun yang sudah diamanahkan oleh warga kepada mereka. Wah, keren banget ya. Ada kerennya. Nah, untuk yang terakhir nih, persiapannya itu biasanya dilakukan secara terpusat atau terbagi-bagi. Begitu juga dengan kegiatannya, Mbak. Biasanya kita lakukan terpusat atau terbagi-bagi di beberapa wilayah, seperti untuk lomba A kita lakukan di lapangan, untuk lomba B kita lakukan di sini, atau mungkin dilakukan di hari yang berbeda bahkan. Kalau untuk persiapannya dilakukan terpusat ya di rumah ketua Karang Tarunanya. Terus kalau untuk lombanya sendiri kita adakan terpusat juga. Jadi dalam satu lingkup itu aja. Jadi nggak pencar-pencar. Kalau pencar-pencar nanti malah repot. Oh iya, jadi alasan mereka memilih satu lokasi lomba dan satu lokasi untuk mempersiapkan itu supaya mudah ya. Iya, biar mudah. Koordinasinya biar mudah, terus kerjanya juga biar mudah. Biar maksimal juga, tidak terpencet-pencet dan cukup memakan waktu juga kan untuk ya buat kesini, buat kesitu. Nah, terus selain itu juga meminimalisir biaya. Nah, baik, terima kasih Mbak untuk penjelasannya dari acara-acara yang biasa dilakukan ataupun diselenggarakan oleh pemuda Karang Taruna Dusun Bangsri RT 1 RW 3 ini. Nah, di sini kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa alasan panitia atau warga dalam memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus dengan menyelenggarakan lomba-lomba ialah untuk memupuk dan memperkuat rasa persaudaraan baik antar warga yang mengikuti acara tersebut dan bisa juga memperkuat rasa persaudaraan dan kekeluargaan dari panitia ataupun pemuda Karang Taruna Dusun Bangsri itu sendiri.
Baik, dari kedua jawaban narasumber kita tadi bisa dapat kita simpulkan bersama bahwa keguyupan, kekeluargaan, dan kebersamaan dari pemuda Karang Taruna Dusun Bangsri RT 1 RW 3 itu masih cukup kuat dan tinggi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kesibukan mereka berkegiatan di luar kegiatan Karang Taruna seperti sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Namun mereka masih mau meluangkan waktunya untuk sekedar menyiapkan acara 17 Agustus tersebut. Selain itu, jika ada yang mulai berkurang semangatnya untuk mempersiapkan acara tersebut, mereka juga tidak segan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Hal ini mereka lakukan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk supaya hasil dari persiapan tersebut menjadi maksimal dan acara tidak ada kekurangan-kekurangan kecil di sana-sini. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus memiliki keguyupan, rasa kekeluargaan, kebersamaan tanpa membedakan siapa dia, dari mana asal sukunya, apa agamanya, apa rasnya yang tinggi. Hal ini kita lakukan dalam rangka pengamalan nilai dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.